Halo guys, balik lagi sama gue. Kali ini kita mau ngupas tuntas sejarah salah satu kecamatan keren di Malang, yaitu Poncokusumo. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya tempat sejuk ini bisa ada? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, cerita Poncokusumo itu panjang banget guys. Mulai dari zaman kerajaan Mataram kuno, hingga sekarang nggak ada habisnya kalau bicara mengenai kecamatan yang satu ini, mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga udara sejuknya yang menyegarkan jiwa. Dulu daerah ini namanya Padepokan Hanggareksa. Pemimpinnya seorang resi sakti bernama Resi Hanala. Beliau ini punya murid kesayangan, namanya Raden Panji Pulangjiwo. Nah, Pulangjiwo ini bukan orang sembarangan. Dia putra dari Raja Jayengrana dari Kerajaan Jenggala. Singkat cerita, Pulangjiwo ini jatuh cinta sama putri dari Kerajaan Kediri, Dewi Sekartaji alias Galuh Candrakirana. Tapi ya gitu, cinta mereka banyak banget cobaannya. Sampai akhirnya, Pulangjiwo harus bertapa di Gunung Kumukus buat dapat kesaktian. Di sana, dia malah ketemu sama ayahnya sendiri, Raja Jayengrana, yang lagi bertapa juga. Dari pertapaan inilah Pulangjiwo dapat senjata sakti berupa keris pusaka. Setelah dapat kesaktian, Pulangjiwo balik ke Padepokan dan cerita ke gurunya, Resi Hanala. Sang Resi bangga banget dan ngasih dia gelar baru, Panji Laras. Nah, Panji Laras inilah yang nantinya jadi pemimpin di daerah tersebut. Oh iya, selain Panji Laras, ada juga tokoh penting lain namanya Ki Ageng Pandanjati. Beliau ini yang babat alas atau membuka lahan di wilayah Poncokusumo bagian utara. Terus, nama Poncokusumo sendiri dari mana? Jadi, ini gabungan dari dua kata, Ponco yang artinya 5, dan Kusumo yang artinya bunga atau ksatria. Ini melambangkan 5 tokoh ksatria yang jadi cikal bakal daerah ini. Mereka adalah Raden Panji Pulangjiwo, Resi Hanala, Ki Ageng Pandanjati, sama 2 pengikut setia Pulangjiwo, yaitu Kaki Sanyar dan Nini Sanyar. Keren banget kan filosofinya? Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus berkembang. Sampai akhirnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sekitar tahun 1928, Poncokusumo resmi ditetapkan sebagai sebuah kecamatan atau Onder District. Dan hebatnya, sampai sekarang, makam-makam para tokoh pendiri ini masih ada dan terawat baik loh. Ada makam Raden Panji Pulangjiwo di Dusun Kebonsari dan makam Ki Ageng Pandanjati di Dusun Kerajaan. Nah, itu dia sedikit cerita singkat tentang asal-usul kecamatan Poncokusumo. Ternyata, di balik sejuknya udara dan indahnya pemandangan, ada sejarah panjang para ksatria yang luar biasa. Jadi makin bangga kan sama daerah kita? Makasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus bahas cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.